Oke, nama saya Arni Silitonga. Kegiatan saya sehari-hari mengurus bapak saya yang tercinta dan juga kedua ponakan saya. Pelayanan saya lebih daripada 30 tahun. Tantangan saya yang terberat di mana tempat tinggal saya jauh dari gereja. Kadang-kadang kita kalau ibadah terlambat, tapi itu juga karena angkot yang sering nunggu penumpang di setiap terminal-terminal. Kondisi saya waktu saya sakit, di mana saya mengalami pengurusan badan saya secara drastis menurun. Saya awalnya 50 kilo, menurun menjadi 39. Saya merasakan keanehan dalam diri saya. Baru sudah sebulan saya ke puskes, barulah saya mendapatkan rujukan ke rumah sakit, di mana saya dirujuk di rumah sakit Hermina. Di rumah sakit Hermina, saya dirujuk ke rumah sakit Hasan Sadikin. Di sana saya dicek darah nuklir. Dalam pengecekan darah nuklir, saya tidak ada yang namanya tiroid. Dari situ saya dironsen oleh dokter dalam, dan hasil dari ronsenan pun saya tidak ada apa-apa. Dan sebulan kemudian saya pun di USG. Dari hasil USG pun saya tidak ada apa-apa. Sampai saya dicek darah, hasilnya pun semuanya baik. Dari kondisi badan saya yang semakin menurun, saya ceritakan kepada adik saya, Jen, karena saya tahu Jen adalah teman saya ngajar di sekolah minggu. Dan Jen pun bercerita kepada saya, Kak, coba kirim hasil lab kakak. Dan saya pun mengirim hasil lab itu kepada adik saya Jen, juga kepada Ibu Gembala. Dan Ibu Gembala pun mendoakan saya dengan hasil-hasil tersebut. Keesokan harinya, saya dibawa Ibu Gembala bersama dengan adik Jen ke Bromius untuk pemeriksaan yang lebih lanjut. Dan dari Bromius saya dirujuk ke Pramita untuk pengecekan lab dalam diri saya. Nah, di sana terdapat dalam pengecekan itu saya ada kelenjar atau benjolan di paha saya, dan hasilnya saya bawa ke Hermina sewaktu saya kontrol ke dokter dalam. Dari dokter dalam saya dirujuk ke dokter bedah. Hasil dari dokter bedah, saya harus dioperasi. Tapi setelah saya dioperasi, sebulan kemudian saya kontrol ke dokter dalam, tetap yang namanya badan saya ini tidak naik, tetap turun dan turun. Dan dokter dalam menyarankan saya harus CT scan. Dan saya pun dirujuk ke rumah sakit Ujung Berung untuk CT scan. Dan hasil daripada CT scan itu saya bawa kembali ke dokter dalam. Dokter dalam mengatakan bahwa saya ada miom di kandungan yang ukurannya 5. Dan saya pun dirujuk oleh dokter dalam ke dokter kandungan. Sebulan kemudian saya kontrol, dan miom yang ukurannya 5 itu mengalami kenaikan menjadi 5,5, dan saya pun dinyatakan harus dioperasi miom yang ada dalam kandungan saya. Setelah saya mengalami operasi miom dari kandungan saya, disitulah saya mengalami kenaikan berat badan saya, dan saat ini pun saya berangsur-angsur berat badan saya naik.
Dan sampai hari ini pun saya sudah sembuh. Itu semua atas pertolongan Tuhan. Fase-fase saya tersulit, di mana waktu mama saya dipanggil Tuhan, waktu tahun 2019, tanggal 4 Februari, hati saya sangat sedih, sangat perih, sangat hancur, di mana saya ditinggalkan mama saya, di mana mama saya adalah tempat saya curhat, tempat saya bercerita, bertukar pikiran, dan tempat saya juga bersenang. Tapi mama saya sudah tidak ada lagi di samping saya. Mama saya sudah ada di surga. Itulah membuat fase saya yang sangat saya rasakan begitu sakit di dalam kehidupan saya. Dan saat saya pun sakit, saya selalu teringat kepada mama saya, karena tidak ada lagi yang mengurus saya saat saya sakit. Itulah fase yang sangat saya alami, yang sangat-sangat sedih dalam kehidupan saya. Waktu saya sakit, saya tidak pernah merasa ditinggalkan oleh Tuhan. Tuhan selalu menolong saya, dan Tuhan selalu menjawab doa saya melalui orang-orang di sekitar saya, melalui keluarga, melalui jemaat GPII Paulus, hamba-hamba Tuhan, terlebih melalui Ibu Gembala yang selalu mendoakan saya, yang selalu memperhatikan saya, dan selalu menanyakan kondisi diri saya di saat saya sakit. Itu adalah bukti pertolongan Tuhan dalam kehidupan saya yang saya rasakan, di mana Ibu Gembala sebagai ibu rohani saya yang memberikan saya selalu semangat untuk saya dalam menjalani sakit saya. Ketika kita jenuh, kita membaca firman Tuhan, dan juga kita selalu mendengar nasihat dari orang supaya kita ini tidak jauh dari hadapan Tuhan, dan itu memberikan saya semangat untuk lebih dekat dengan pelayanan. Berdoa, berserah, dan percaya bahwa panggilan Tuhan membuat saya bisa melakukan panggilan Tuhan melalui firman-Nya. Sangat bermakna. Panggilan Tuhan membuat saya teguh dalam iman dan pengharapan. Sangat penting, nilainya tak terukur dan tak terbatas. Yang saya harapkan di akhir daripada panggilan Tuhan adalah hidup dalam kekekalan di dalam surga. 1 Petrus 5 ayat 10. Dan Allah, sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal, akan melengkapi,
meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Amin.